Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Ege. Bang Ege, walaupun tadi Bang Ege sempat mengatakan paling tidak ternyata tidak terlalu signifikan Jokowi efek ini, di mana ada nama Gibran dan juga Kaisang. Tapi sebenarnya seberapa dalamkah para anak muda ini melihat ada representasi dari Presiden Joko Widodo terhadap anak-anaknya di kubunya Prabowo Subianto? Saya pelan-pelan memperbaiki bahwa saya tidak mengatakan itu tidak signifikan pada saat ini, tapi Vira itu belum terlihat karena memang belum diukur dalam konteks survei-survei yang dilakukan sesudah pendaftaran ke KPU ya. Antara deklarasi dan pendaftaran itu kan berlangsung pada hari yang sama. Tapi menjawab pertanyaan tadi, tentu saja anak-anak muda bahkan seluruh rakyat Indonesia melihat bahwa memang ada unsur Jokowi di situ gitu. Itu yang kemudian dikhawatirkan membawa peluang-peluang terlibatnya aparatur negara dan lain-lain selama ini belum terbukti ya. Tapi dengan itu langsung pun kita melihat bahwa pada bagian-bagian tertentu saya mau menekankan tiga hal lain. Hal yang pertama, serangan-serangan yang saat ini muncul di media sosial itu ya, Hanggoro, atau di dunia digital itu menurut saya baru seperempatnya, karena dari pengamatan saya yang tampil itu baru warga negara biasa yang berusaha sadar demokrasi ditambah dengan budayawan, akademisi, dan civil society lah secara umum. Kalau kita lihat koalisi perubahan, kalau diamati dengan hati-hati, mereka belum melakukan attacking ya, atau peran-peran yang melakukan kritik ya terhadap dinasti, mahkamah, dan lain sebagainya itu. Sementara kita tahu bahwa PDI Perjuangan baru saja ini 1-2 hari ini menyerukan bahwa memang kartu anggota Gibran itu sudah habis dengan sendirinya, ditambah lagi dengan sekarang Pak Lurah yang menjadi dalang di balik permohonan 3 periode misalnya. Jadi saya membayangkan sesudah nanti penetapan dan pencabutan pengundian nomor urut, maka serangan-serangan ini harus diantisipasi menjadi lebih besar nanti. Jadi 3 kali lipat dari yang ini. Kembali ke pertanyaan tadi, betul. Tentu saja setiap penampilan Gibran utamanya, kalau Kaisang kan lebih berkompetisi dengan yang lain itu lebih untuk masuk ke DPR sebetulnya. Jadi dalam konteks kehadiran Gibran itu banyak sekali peluang yang ditampilkan oleh media ya, walaupun tidak demikian dengan media sosial, itu untuk memperlihatkan bahwa dia memang adalah anaknya Bapak Joko Widodo secara unik gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, dalam konteks itulah sebetulnya ada kata-kata dinasti itu, yaitu bahwa perhatiannya lebih kepada konotasi bahwa dia anak presiden. Nah, kita kan harusnya ke depan lebih mengharapkan terobosan-terobosannya dalam konteks program-programnya. Apa yang disampaikan pada waktu deklarasi itu menarik, walaupun kemudian dibantah oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Bang Ege, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Hanggoro kalau gitu. Mungkin fokus kita di dialog kali ini soal ini ya, perebutan suara di 3 daerah yang menjadi battleground dalam pemilu 2024. Saya mau ke Mas Hanggoro, kalau tadi data statistik menyebutkan 50% dalam pemilu nanti akan didominasi oleh kaum muda. Preferensi pemilih kaum muda ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kekuatan dari kedua tokoh ini, Gibran dan juga Kaisang, dalam meraup suara di 3 daerah, terutama di Jawa Tengah ya. Karena kalau di Jawa Barat kita tahu kantong terbesar suara Prabowo pada Pilpres 2019 kan di daerah Jawa Barat. Seperti apa, Mas Hanggoro? Ya. Saya ingin meluruskan dulu bahwa potensi milenial, zilenial itu tidak serta-merta ke Gibran ya. Tidak serta-merta Gibran mendapatkan efek dari segmen ini. Tentunya dengan kerja-kerja politik meyakinkan segmen ini itu penting. Bagaimana preferensi milenial ini, preferensi di segmen ini juga terpeta-petakan ya menjadi beberapa segmen. Untuk mereka yang well educated tentunya isunya berbeda dengan yang pendidikan menengah ke bawah gitu ya. Di segmen ini isu soal basic need itu masih krusial. Tapi di satu sisi yang lain di yang pendidikan ke atas, isu-isu yang spesifik seperti isu-isu putusan MK, isu-isu di luar itu menjadi juga perhatian penting bagi segmen generasi ini gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan perebutan basis. Jadi memang dengan sisa suara yang pun misalkan dialokasikan ke salah satu kandidat belum mencapai 50%, itu artinya bahwa
suara ini akan diperebutkan sekaligus mengambil suara yang sudah ada. Artinya ada kantong-kantong suara rebutan yang terjadi. Terutama begitu Gibran masuk ke pasangan Prabowo, Jawa Tengah akan segera menjadi battleground. Karena di situ adalah basisnya Ganjar. Pada survei kita, kalau kita lihat keterpilihannya di atas 70%, ya, 73%. Sementara hadirnya Gibran tentunya memberikan warna tersendiri itu di Jawa Tengah. Termasuk juga di wilayah Jawa Timur yang konon ini ya semuanya ingin berebut segmen pemilih NU yang kalau kita lihat beberapa sejak 2004 yang lalu misalnya itu dengan beberapa pasang masih cukup cair. Nah ini menurut saya yang menarik dari Prabowo dengan Gibran saat ini. Ya, Mas Hanggoro, kalau misalnya dari 50 sekian persen anak muda ini artinya ketika akan melakukan memilih gitu calon pasangan dari baca pres dan bacawa pres, mereka akan memilih karena tokohnya atau karena janji-janji politik? Karakter pemilih kita ini adalah mereka memilih pemimpin yang dianggap ya, sekali lagi dianggap bisa memecahkan masalah mereka. Jadi itu faktor utama pemilih memilih calon pemimpin. Nah, untuk yang mempengaruhi persepsi seseorang dianggap bisa menyelesaikan masalah atau tidak, ini faktornya jadi beberapa nih, jadi banyak. Misalnya latar belakang yang bersangkutan, kemampuan, rekam jejak, ini menjadi penting. Kalau konteks hari ini konteksnya Gibran, ya kita perlu melihat rekam jejaknya. Seberapa jauh, seberapa berhasil dia membangun kotanya. Karena Mas Wali ini juga punya rekam jejak di Solo. Nah pasti milenial akan melihat ke sana dengan sangat cepat karena informasi sangat terbuka ya. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, atau mungkin isu-isu kemiskinan di Solo misalkan akan mudah dikomparasikan. Bagaimana success story Gibran versus Ganjar misalnya meskipun skupnya berbeda ya. Okay. Nah kemudian bahkan mungkin versus Anies Ganjar juga menjadi perhatian gitu. Itu yang krusial. Nah berikutnya juga latar belakang kepuasan kinerja Jokowi itu juga mempengaruhi sektor ini karena 76% pemilih di Indonesia itu menyatakan puas kepada kinerjanya Jokowi. Artinya baik segmen milenial maupun zilenial maupun segmen generasi yang lainnya itu juga secara umum, secara keseluruhan, bukan keseluruhan tapi mayoritas mereka menyatakan puas kepada kinerja Jokowi. Sehingga publik mayoritas tentunya ingin success story ini dilanjutkan. Ingin pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi ini ingin dilanjutkan. Begitu kalau membaca survei ya, bagaimana hukum besi pemilu ini kan kalau kita mau lihat kepuasan itu idealnya dilanjutkan begitu. Nah, siapa calon yang paling dianggap Jokowi tanda kutip gitu ya, tentunya ada beberapa ya. Baik itu Gibran sendiri dianggap karena dia anaknya Jokowi secara biologis. Kemudian tak kalah pentingnya juga Ganjar juga saya kira juga bagian dari pemerintahan karena PDIP masih di kabinet saat ini. Nah, jadi tidak serta-merta semua yang puas kinerjanya Jokowi langsung ke Gibran tidak, tapi juga ke yang lainnya. Kita tangkap poinnya Mas Hanggoro. Kalau gitu saya mau ke Bang Ege, ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Bang Ege, yang pertama adalah kalau tadi Mas Hanggoro menyampaikan bahwa karakter atau preferensi pemilih muda ini adalah bicara soal rekam jejak dari ketokohannya. Nah, ini isu-isu apa saja yang menjadi isu krusial yang akan mempengaruhi preferensi pemilih muda yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi disebutkan oleh Mas Hanggoro bahwa Jawa Tengah ini kan menjadi salah satu battleground dalam pemilu 2024. Kita tahu basis suara dari PD Perjuangan itu adalah Jawa Tengah. Sementara kita tahu dinamika hubungan antara PD Perjuangan dan juga Gibran. Ini seberapa signifikan nanti akan berpengaruh terhadap suara Prabowo di Jawa Tengah? Kalau menurut Bang Ege? Ya, yang pertama tentang anak-anak muda ya, kami sebut aja lah pemilih muda. Di situ ada beraneka generasi, ditambah dengan ada yang disebut sebagai milenial gitu ya, jumlahnya cukup tinggi, 50-60% ya, tergantung nanti yang betul-betul muncul ke TPS berapa, karena tentu saja mereka juga adalah bagian yang harus digerakkan ke TPS. Kembali ke pertanyaan soal program, saya rasa yang agak penting itu justru kita belum banyak mendengar program-program untuk anak muda ini gitu secara langsung, atau pada hari-hari ini kita lebih tertuju pada figurnya, apalagi ketika ada keputusan di bawah 40 tahun itu lebih kan pada soal usianya.
Padahal program-program yang menuju kepada anak muda itu sendiri itu belum banyak kita dengar. Jadi paling tidak pengalaman saya itu belum banyak saya dengar ya. Jadi kalau yang ada kita dengar sekarang ini kan bagaimana memperhatikan secara agak serius mengenai ibu hamil, anak stunting ya, nanti ada ibu hamil yang akan mendapat 30 juta mungkin jumlahnya satu kali makan siang setidaknya ya dalam satu hari. Lalu ada juga untuk ibu hamil dapat 6 juta. Kalau mungkin beberapa program lain yang secara tidak langsung menuju generasi muda itu adalah kalau mereka ingin menjadi guru misalnya, Ganjar itu membayangkan gajinya nanti suatu saat bisa 30 juta. Itu paling tidak yang melekat di kepala saya pada hari-hari ini. Belum ada program-program khusus yang justru seperti kata Mas Hanggoro tadi, harusnya kalau kita berpikir pada pemilih muda yang jumlahnya makin tebal, memang mereka akan menanyakan what is in for me, kurang lebih apa sih yang saya dapat dari tokoh-tokoh ini di luar, tapi beberapa riset ya seperti yang dilakukan oleh Cak Suko Widodo itu di Jawa Timur, dia melihat betul itu terjadi perbedaan sedemikian rupa. Mas Hanggoro dan para pemirsa, kalau yang muda-muda itu mereka betul-betul ingin menanyakan kami dapat apa. Sebaliknya kalau yang berusia sedikit lebih matang, ditambah pendidikan relatif kurang tinggi misalnya, itu mereka akan cenderung merasa oh ini memang anaknya Pak Jokowi misalnya. Jadi mereka akan langsung merasa dekat dengan Pak Jokowi yang memang sampai saat ini kepuasan publiknya bisa tinggi karena cukup banyak memperhatikan bantuan-bantuan sosial bagi rakyat ya. Ketika harga beras naik sekarang misalnya ada bantuan beras, ada bantuan El Nino dan hal-hal semacam itu. Jadi jawab pertanyaan yang pertama tadi, belum banyak kita dengar dan harus secara khusus disampaikan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden ini, termasuk oleh Mas Gibran sendiri, gitu. Oke, pertanyaan kedua singkat saja, Bang Ege. Ya untuk 3 wilayah itu kita tahu bahwa betul di Jawa Tengah akan ada battleground, tapi kembali lagi pada bagaimana sikap yang saya sampaikan tadi. PDI Perjuangan belum memperlihatkan semacam sikap yang jelas, agak memendam diri kecuali ada 1-2 isu belakangan ini, kartu tanda anggota, lalu ada Pak Lurah dan sebagainya. Sementara di Jawa Timur kita tahu bahwa Prabowo memang kuat di beberapa daerah, ada Madura, kemudian tentu saja di sana nanti akan ada perebutan Caimin, Anies, Mahfud, ditambah lagi sekarang ada kehadiran dari Yeni Wahid. Sementara Jawa Barat rasanya itu memang daerah yang akan diperebutkan oleh Anies dan Prabowo dengan kemudian upaya untuk terobosan dari Ganjar. Secara umum, kalau memang hari ini pertanyaannya seperti judul kita, Gibran dan Kaisang dongkrak elektabilitas Prabowo, saya tadi sama Mas Hanggoro kurang lebih sama, itu belum terlihat. Kekuatan Pak Prabowo Subianto itu justru kekuatan pada dirinya sendiri yang kadangkala tidak hanya mampu melintas pada kalangan matang usianya, tapi juga sebagai gemoy untuk anak-anak muda atau milenial ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ege dan juga Mas Hanggoro. Sebelumnya banyak sekali yang ingin kami dalami, tapi sayang sekali waktu terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua orang narasumber sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih, selamat.